Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan MCD pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang terhormat Ketua Himpunan Pengelolaan Perkebunan dan 4 peserta yang mewakili, yang saya hormati para peserta yang ikut serta pada kegiatan MCD pagi hari ini. Saya, Fitri Pulungan selaku MC, akan mengiringi acara kita pada pagi hari ini. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa kepada Saudara Ahmad Rizal Permana. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin. Dimohon yang selainnya menyesuaikan. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini di Zoom meeting ini kami hendak menyelenggarakan acara MCD 2022 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Rizal Perdana. Masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Politeknik LPP Yogyakarta. Kepada operator saya persilahkan.
Baiklah, acara yang selanjutnya atas sambutan dari Ketua Pelaksana. Pada saudari kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk menghadiri acara kita kali ini. Izinkan saya, Khairunisa Arianto, sebagai Ketua Pelaksana Monthly Class Discussion 2021 untuk menyampaikan sepatah dua kata sebelum prosesi pembukaan acara kali ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Himpunan dan yang mewakili Mas Tri Kusmedi yang telah berkesempatan dan menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kali ini. Dan yang saya sayangi, teman-teman saya yang berpartisipasi kepada acara ini, dan terima kasih atas semua panitia yang telah mensukseskan acara kali ini. Semoga acara kali ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Jikalau ada kekurangan dan kesalahan pada acara kali ini, mohon dimaafkan. Demikian kata sambutan saya. Jikalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pelaksana Khairunisa Arianto yang telah memberi kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ketua Himpunan atau yang mewakili. Kepada Ketua Himpunan atau yang mewakili, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tak lupa pula selawat rangkaikan salam kita hadiahkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Saudara Lukmanto selaku Kepala Divisi Kaderisasi Anggota dan juga selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini, serta yang saya hormati teman-teman dari anggota kaderisasi anggota pada pagi hari ini. Pada pagi Sabtu yang cerah ini kita melaksanakan kegiatan Monthly Class Discussion yang bertemakan tentang dasar-dasar desain grafis. Ya, harapan saya semoga teman-teman sekalian yang menghadiri acara ini dapat mengikuti semua rangkaian acaranya dengan hikmat dan semoga acaranya dapat berjalan dengan baik sampai akhir nanti. Sebelumnya saya menyampaikan di sini saya mewakili Bapak Kahim. Beliau tidak dapat hadir dikarenakan beliau masih ada kelas di pagi hari ini, jadi saya mewakilinya. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tri Kusmedi yang telah mewakili Ketua Himpunan pada kata sambutan. Masuklah kita ke acara penyampaian materi. Baiklah, pada kegiatan MCD kali ini yang bertemakan tentang dasar-dasar desain grafis yang merupakan kajian atau pemaknaan tentang konsep desain, unsur desain, dan penerapan ke dalam karya seni. Dan mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin belajar lebih tentang desain, tapi masih ragu nih, harus mulai dari mana dan belum mengetahui seluruhnya tentang dasar-dasar desain. Oleh sebab itu, marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Halo Kak Lumak, halo Kak Lukmanto, apakah sudah bergabung pada Zoom kali ini? Halo Mbak, suara saya terdengar jelas ya Mbak? Sudah terdengar jelas. Izinkan untuk baca CV Kakak terlebih dahulu ya. Oke, monggo. Mahasiswa yang bernama Ahmad Lukmanto merupakan seorang mahasiswa aktif di Politeknik LPP Yogyakarta, program studi pengolahan perkebunan diploma 4, yang memiliki hobi dalam dunia desain grafis, fotografi, dan mendaki gunung. Adapun riwayat pendidikan beliau itu pada bisa dibesarin nggak? Pada tahun 2006 hingga 2012, beliau bersekolah di SD Negeri 01 Talang Jali, dan pada tahun 2013 hingga 2016, beliau bersekolah di SMP Negeri 11 Kota Bumi, dan pada tahun 2017 hingga 2020, bersekolah di SMA Negeri 2 Kota Bumi, dan dari 2020 hingga sekarang, beliau merupakan mahasiswa aktif di Politeknik LPP Yogyakarta. Adapun organisasi yang telah beliau ikuti, yang pertama itu menjadi Kepala Bidang Desain dan Grafis pada Genji Jala Wijayata pada tahun 2019, mohon maaf. Pada di FKMPI Politeknik LPP Yogyakarta pada tahun 2020 menjadi koordinator di bidang P&K. Pada tahun 2020 di HMPS PPND 4 menjadi staf Kominfo. Pada tahun 2020 di UKM Soskes menjadi staf bidang kreatif. Di acara Destination tahun 2021 menjadi koordinator PDD. Di PKKMB Politeknik LPP pada tahun 2021 menjadi koordinator PDD. Serta pada Barkasmal pada tahun 2021 menjadi Kepala Bidang Media dan Informasi. Dan di HMPS PPND 4 pada tahun 2022 menjadi Kepala Divisi Anggota Kaderisasi. Menjadi Kepala Divisi Kaderisasi Anggota. Dan pada Temunas BEMUS tahun 2022 menjadi staf LO dan transportasi. Adapun penghargaan yang telah diraih oleh beliau itu pada tahun 2019, beliau menjadi juara 1 pada Lomba Jurnalistik Universitas Lampung. Pada tahun 2019 menjadi peringkat ke-6 dalam Lomba Desain Logo Depodik Kemendikbud RI. Dan menjadi juara 2 pada Lomba Kreatif Kebincangan FKMPI se-Jatim dan DIY. Menjadi juara 1 pada tahun 2020 pada Lomba Poster Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 2021 menjadi juara 2 Lomba Infografis di Hari Bayangkara Polri. Pada tahun 2021 menjadi juara 1 pada Lomba Poster HLHS Gita Pala UGM. Dan pada tahun 2021 menjadi juara 2 pada Lomba Poster Energi PLPP. Pada tahun 2021 menjadi juara 3 pada Lomba Poster Planfest LPP. Mungkin itulah deskripsi singkat tentang CV beliau. Nah, untuk pemaparan materinya akan saya serahkan kepada Kak Ahmad Lukmanto. Pada Kak Ahmad kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Mbak Fitri ya, Mbak Fitri Pulungan. Jadi
Mungkin bisa minta tolong operator untuk share screen terkait materi yang tadi diberikan pagi ini. Oke. Sudah kelihatan ya teman-teman? Suara saya terdengar jelas, Mbak Fitri atau teman-teman? Iya, Mas. Oke. Terdengar jelas. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman sudah bisa hadir dalam kegiatan Monthly Class Discussion yang memang merupakan program kerja dari Divisi Kaderisasi Anggota HMPS Pengolahan Perkebunan di Pulau 4. Jadi untuk Monthly Class Discussion batch kedua ini yang dilaksanakan tanggal 18 Juni 2022 yang membahas mengenai dasar-dasar desain grafis. Jadi di sini pada pagi ini kita bakalan bareng-bareng bersama belajar mengenai dasar-dasar desain grafis. Mungkin karena di mata kuliah teman-teman juga untuk desain grafis juga sedikit tidak ada. Jadi mungkin di sini kita akan sedikit membahas mengenai dasar-dasar desain grafis. Next, operator. Oke. Selanjutnya mengenai desain grafis. Secara dasar bahwasanya kita harus mengetahui apa itu desain grafis atau desain komunikasi visual. Secara pendeknya atau kepanjangan dari DKV itu adalah desain komunikasi visual. Apa sih desain komunikasi visual itu? Next. Jadi desain komunikasi visual sesuai namanya, desain yang berarti berupa gambar ataupun media yang memang dapat dilihat. Kemudian komunikasi. Komunikasi itu bagaimana kita cara menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui suatu media. Nah, medianya untuk yang dibahas kali ini adalah desain dengan tujuan tertentu. Next. Kemudian visual. Visual itu sendiri adalah sesuatu yang memang dapat kita lihat, dapat teman-teman lihat dan juga tangkap oleh indera penglihatan ataupun mata. Jadi, next. Secara garis besar bahwasanya DKV atau desain komunikasi visual itu adalah bagaimana kita menyampaikan suatu pesan melalui bahasa rupa atau visual dari komunikan kepada dari komunikator kepada komunikan. Kemudian medianya itu sendiri yang dipakai dalam desain komunikasi visual itu yaitu desain. Kemudian apa sih tujuan dari desain komunikasi visual itu sendiri? Bahwasanya tujuan dari desain komunikasi visual itu bertujuan memberikan informasi dan juga mempengaruhi dan juga mengubah perilaku orang. Gitu. Lalu selanjutnya DKV ini juga bertujuan memberikan informasi sesuai dengan tujuan yang ingin diwujudkan. Contohnya, ketika teman-teman mungkin berada di di persimpangan jalan di lampu merah, gitu, teman-teman. Di situ banyak sekali papan iklan atau baliho yang desain bisa disebut baliho tersebut adalah satu unsur atau satu bagian dari DKV itu sendiri atau desain komunikasi visual. Gitu. Banyak sekali baliho-baliho yang ada di persimpangan jalan yang dipasang memang memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada yang memang dipasang baliho itu ingin memberikan atau memasarkan suatu produk. Contohnya mungkin memasarkan suatu produk makanan, kemudian ataupun minuman atau lainnya. Dan juga kadang sering saya amati juga di persimpangan jalan tol lampu merah itu baliho juga bukan hanya mengiklankan produk seperti makanan atau minuman, bahkan juga mengiklankan suatu startup atau seperti Gojek, kemudian Traveloka dan sebagainya. Dan juga
yang saya amati kebanyakan di daerah Jogja itu juga untuk baliho-balihonya sendiri itu bukan hanya memberikan suatu marketing atau iklan ya teman-teman. Kebanyakan juga memberikan suatu informasi mengenai tata tertib lalu lintas yang biasanya dipasang di persimpangan jalan dengan tujuan tertentu untuk menghimbau para pengguna jalan agar tertib gitu untuk berlalu lintas. Jadi untuk DKV atau desain komunikasi visual itu teman-teman sangatlah luas, bukan hanya berdasarkan poster ataupun baliho-baliho yang teman-teman lihat secara di jalanan, itu masih ada media lain, ya salah satunya fotografi, kemudian videografi, animasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti bakal kita paparkan lebih lanjut lagi di slide yang berikutnya. Di next. Jadi DKV atau desain komunikasi visual itu bukan hanya desain grafis saja teman-teman, bukan hanya berkaitan tentang poster, kemudian pamflet dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Jadi DKV itu banyak sekali ketika dijabarkan menjadi banyak bagiannya teman-teman. Yang pertama itu salah satunya adalah multimedia. Multimedia itu berkaitan dengan teman-teman ketika melihat suatu siaran di televisi yang berkaitan juga dengan jurnalistik. Kemudian fotografi ini teman-teman juga sudah tahu juga ya mengenai fotografi. Fotografi bukan hanya memotret melalui sebuah kamera yang profesional. Teman-teman yang ketika memotret menggunakan HP teman-teman kemudian memotretnya gitu, itu sudah disebut dengan fotografi dan masuk ke dalam unsur atau bagian dari DKV. Kemudian selanjutnya itu ada videografi teman-teman. Videografi itu bagaimana kita menyampaikan suatu pesan melalui video. Lalu ada animasi. Animasi itu hampir sama teman-teman dengan videografi, namun bedanya di sini animasi itu lebih lebih diedit atau diolah dengan software yang khusus gitu teman-teman. Kalau untuk videografi kan mungkin dari teman-teman tahunya mengambil footage kemudian diedit dan menggunakan software yang memang belum khusus, contohnya kayak semisal di handphone itu ada KineMaster, kemudian Filmora, dan di laptop atau di PC itu ada Premiere Pro. Kemudian selanjutnya yaitu desain grafis itu masuk ke dalam bagian dari DKV. Kemudian apa sih ketika kita belajar mengenai DKV atau desain komunikasi visual, apa sih output yang bakal kita dapatkan? Jadi yang pertama itu teman-teman ketika teman-teman belajar DKV itu teman-teman tahu cara menyampaikan pesan melalui media apapun ya yang sudah saya sebutkan sebelumnya, baik dari fotografi, videografi, animasi, dan grafis dan lain sebagainya. Jadi teman-teman di situ memiliki banyak media untuk menyampaikan pesan gitu. Bahkan ketika teman-teman memotret sesuatu foto itu mungkin teman-teman di sini pernah mendengar foto yang dapat berbicara. Foto yang dapat berbicara itu bukan memang foto itu dapat berbicara ya teman-teman. Secara gambaran itu objek yang kita potret itu bisa seperti kayak menyalurkan suaranya di dalam objek yang kita potret itu. Kemudian outputnya yang kedua, ketika kita belajar desain komunikasi visual itu memudahkan informasi untuk mudah dipahami. Kemudian ketika kita belajar DKV, kita outputnya adalah sesuai target audience. Target apa yang memang bakal kita incar teman-teman. Mungkin ketika kita marketing, kita belajar videografi atau desain grafis, target itu bakalan sesuai ketika kita mengambil tema yang bakal kita
pasarkan gitu. Mungkin next. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya ketika mendengar kata estetika atau estetik lah, mungkin teman-teman di sini kenalnya gitu kan, untuk yang tahu gitu. Jadi estetika itu bisa diartikan dengan keindahan. Keindahan yaitu suatu ilmu yang memang mempelajari tentang segala sesuatu yang memang berkaitan dengan keindahan dan juga mempelajari semua aspek dari apa yang kita sebut dari keindahan gitu. Next. Lalu bagaimana sih, kenapa gitu kita harus tahu tentang estetika? Bahwasanya estetika itu merupakan modal teman-teman ketika ingin belajar sebuah desain. Jadi modal penting lah untuk teman-teman tahu apa itu estetika. Jadi kita tahu bahwasanya estetika itu penting untuk kita mengasah kreativitas kita. Kemudian ketika kita belajar estetika, teman-teman tahu lebih peka terhadap visual yang teman-teman buat, dan yang paling penting itu adalah bekal untuk teman-teman membuat desain. Ketika teman-teman sudah tahu estetika atau unsur keindahan, teman-teman itu akan mudah untuk belajar membuat suatu desain, baik itu poster ataupun yang lainnya. Next. Kemudian prinsip dasar dari seni rupa itu sendiri, yang pertama itu adalah kesatuan atau unity, kemudian ada keseimbangan atau balance, proporsi, proportion, irama, dan juga dominasi. Next. Nah, jadi untuk penjelasannya dari prinsip dasar dari seni rupa itu sendiri adalah, yang pertama itu kan kesatuan, teman-teman. Kesatuan itu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya. Jadi ada kemiripan dan juga keterikatan antara satu objek dengan objek lainnya yang kita buat melalui desain kita. Lalu ada keseimbangan atau balance. Jadi ketika teman-teman membuat suatu poster ataupun media lainnya, itu jangan sampai objek atau desain yang teman-teman buat itu tidak seimbang. Mungkin di sini ada apa ya? Di sini besar sebelah, mungkin di sini lebih kecil ataupun tidak seimbang intinya. Jadi itu akan mengubah nilai keindahan atau estetika dari desain yang teman-teman buat. Kemudian irama atau ritme, yaitu pengulangan bentuk atau gerak yang teratur dan terus-menerus. Mungkin dalam dunia desain itu biasa dibuat gitu teman-teman, yaitu berupa pattern yang kita masukkan ke dalam desain kita. Kemudian ada proporsi, teman-teman. Proporsi itu perbandingan ukuran untuk meraih keserasian dengan elemen lainnya. Jadi ketika teman-teman ingin membuat desain, pastikan teman-teman itu mengetahui proporsinya atau ukuran dari objek ingin menonjolkan suatu judul ataupun objek yang ingin teman-teman memang utama ditonjolkan, ya otomatis teman-teman harus memperbesar dari objek tersebut. Ketika teman-teman ingin objek tersebut, ya mungkin teman-teman bisa mengubah ukurannya, ya sesimpel itu sih teman-teman. Kemudian dominasi. Dominasi itu keadaan di mana keunggulan atau keistimewaan suatu bentuk terlihat lebih banyak gitu. Next. Nah, ini sih yang mungkin kebanyakan teman-teman modal penting sih. Modal penting untuk teman-teman ketika membuat suatu poster ataupun pamflet dan lain sebagainya. Ini saya ambil dari postingan Universitas Islam Negeri Wali Songo, yaitu di Semarang. Jadi white space atau space putih yang ada di poster itu sangat penting, teman-teman. Kenapa? Mungkin teman-teman bandingin ketika teman-teman melihat poster yang saya paparkan dan teman-teman bandingkan dengan poster yang memang tidak ada warna putihnya atau unsur white space-nya. Itu seperti teman-teman itu
merasa kayak sesak gitu, atau tidak ada ruang untuk bernafas di desain tersebut lah gampangannya. Jadi white space itu sebagai ruang untuk bernafas antara visual teman-teman dan juga teks yang mau disampaikan. Buat yang belum tahu nih teman-teman, white space itu merupakan wadah kosong yang menjadi jarak antara unsur di dalam layout sebuah desain gitu. Jadi ya paling penting setiap desain itu wajib gitu ada white space-nya agar tidak terkesan menumpuk dan juga ada ruang untuk bernafas antara visual dan juga teks yang ingin teman-teman sampaikan. Next. Nah, ini teman-teman. Jadi untuk pola meme menjadi poster itu seperti yang di slide sebelumnya itu menggunakan format rata kiri ya teman-teman. Ketika teman-teman membuat sebuah poster atau sebuah postingan lah di Instagram, ketika teman-teman mungkin menjadi multimedia gitu di himpunannya atau yang lainnya, atau teman-teman ingin membuat poster yang digunakan untuk membuat tugas, teman-teman pasti akan menyantumkan suatu logo ya, suatu logo gitu. Logo yang otomatis logo tersebut letaknya itu di atas dan juga sejajar gitu teman-teman. Tidak ada yang besar dan juga tidak ada yang kecil. Itu masuk ke yang unsur seni rupa tadi, yaitu proporsi. Kemudian ketika teman-teman ingin memberikan suatu konten teman-teman, teks teman-teman yang ingin teman-teman sampaikan melalui sebuah poster, ya ketika teman-teman memilih rata kiri, otomatis logonya itu ada di kiri juga, kemudian teksnya ada di kiri, dan space kosong yang ada di kanan ini teman-teman itu bisa memberikan sebuah sebuah objek atau gambar seperti yang tadi kan. Mungkin bisa kembali ke slide sebelumnya, Mbak. Nah, ini kan teman-teman di sini menggunakan rata kiri ya. Rata kiri, jadi untuk logonya itu sendiri berada di kiri saya, kiri atas, kemudian teksnya atau kontennya, judul besarnya itu dibesarkan. Apa yang memang mau teman-teman tonjolkan di situ. Judul utamanya lah. Judul utama, kemudian semakin kecil ini berisi sebuah teks atau visual yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, kan di sini ada space kosong ya teman-teman. Space kosong ini bisa teman-teman isi menggunakan objek yang mau teman-teman masukkan. Nah, di sini kan membahas mengenai riwayat dari Rektor UIN Wali Songo ya, Semarang ya. Jadi di sini nama beliau, kemudian jabatan beliau, Mohon maaf teman-teman, mungkin Kak Lukman lagi ada trouble internet, jadi mohon tunggu sebentar, kami akan mencoba menghubungi kembali Kak Lukman. Terima kasih.
Baiklah teman-teman sekalian, ini memang kami sudah mencoba menghubungi Kak Lukmannya. Jadi bagi teman-teman sekalian yang ada ingin bertanya bisa siapkan dari sekarang tuh. Nanti setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih.
Halo teman-teman, mungkin suara saya udah terdengar belum? Sudah Kak, sudah terdengar dengan jelas. Oh iya, mohon maaf ya teman-teman, mungkin karena sinyal di kelas saya agak sedikit gangguan ya teman. Tadi keluar dari Zoom, mungkin bisa saya lanjutkan. Mungkin saya izin off cam terlebih dahulu ya, Mbak Fitri sama teman-teman. Mungkin melanjutkan yang tadi, bahwasanya bentuk pola yang digunakan sebelumnya, Mbak, yang setelahnya. Nah, bentuk yang pola teman-teman ketika membuat suatu poster atau suatu pamflet apapun itu yang memang harus memiliki unsur yang seperti rata kiri, kemudian rata tengah, rata kanan. Jadi nggak ada yang memang ketika tulisannya di kiri, ada tulisannya di kanan. Ya memang sebenarnya boleh saja gitu. Namun kesannya di situ tidak terlihat rapi teman-teman. Lalu untuk software yang biasa dibuat ketika membuat suatu desain ataupun poster yang biasa teman-teman buat ataupun teman-teman lainnya buat, itu nggak hanya melalui laptop saja atau PC saja, teman-teman juga bisa membuat suatu desain itu melalui Android ataupun handphone teman-teman gitu kan. Mungkin di sini teman-teman ada yang tidak memiliki laptop ataupun laptop teman-teman tidak mendukung untuk software editing yang ada di laptop, teman-teman juga bisa melakukan editing atau melakukan suatu membuat desain melalui Android saja. Jadi kalau untuk software yang menganut full vector, nanti saya akan jelaskan apa itu vector dan juga bitmap. Jadi untuk vector dan bitmap itu berbeda ya teman-teman. Kalau untuk vektor itu sendiri yang full vector ataupun semuanya itu adalah vektor, itu ada software AI, itu adalah Adobe Illustrator, kemudian yang biasa saya gunakan itu CorelDRAW atau Studio. Kemudian untuk bitmap atau biasanya itu digunakan untuk editing berupa foto, kemudian ilustrasi dan sebagainya, itu ada PS ataupun ada Photoshop. Lalu di Android mungkin teman-teman juga sering menggunakannya tuh. Salah satunya itu ada Pixelab, kemudian Canva, Pixable, PixArt dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk belajar mengenai desain grafis. Mungkin karena alasan yang punya laptop atau inilah banyak kok teman-teman bahwasanya aplikasi di HP, di handphone yang teman-teman bisa gunakan untuk mendesain. Jangan jadikan alasan gitu untuk teman-teman ketika tidak memiliki laptop yang support sebagai alasan teman-teman untuk untuk tidak mau belajar gitu. Sedikit cerita ya teman-teman, bahwasanya dulu saya mengenal desain juga itu waktu sekitaran SMA, masuk SMA itu saya mengenal desain ya sebatas belum tahu bahwasanya yang saya lakukan itu adalah kegiatan yang berupa desain grafis ya teman-teman. Dulu saya belajar kayak teman-teman kalau tahu itu ada apa sih kalau dulu ya quotes yang berupa tipografi lah, kalau sekarang kalau untuk di nama desain komunikasi visualnya itu adalah tipografi. Nah dulu mungkin belajar seperti itu, lalu belajar editing foto di PixArt, kemudian di Pixelab. Jadi handphone yang teman-teman punya itu ada gunanya gitu, nggak hanya scroll sosial media, Instagram, TikTok dan sebagainya, kayak explore bahwasanya banyak loh manfaat dari smartphone yang teman-teman pegang sekarang atau teman-teman gunakan sekarang. Banyak sekali manfaatnya ketika teman-teman mau explore gitu. Dulu saya belajar desain di SMA, kemudian saya belajar mengenal aplikasi Infinity Design. Kalau teman-teman tahu itu sejenis CorelDRAW, cuman itu
berbasis di Android, teman-teman. Jadi di situ saya belajar mengenai desain logo, kemudian desain vektor, dan saya sempat juga dulu pesimis untuk mengembangkan minat dan bakat saya, karena dulu di SMA jujur saya nggak punya laptop gitu, jadi kayak males lah gitu untuk desain. Cuman di situ keterbatasan yang saya punya itu nggak menjadi halangan untuk saya itu berhenti untuk mengembangkan minat dan bakat saya gitu. Di situ walaupun saya menggunakan habis saja, dulu itu saya juga sempat bekerja secara freelance, teman-teman kalau tahu di Fiverr. Fiverr itu adalah suatu platform yang menyediakan jasa-jasa desain, bukan hanya desain gitu, teman-teman. Di situ hampir semua jasa itu ada di situ, kayak Shopee lah gampangannya, teman-teman. Fiverr itu hampir sama kayak Shopee, cuman kalau Fiverr itu membuat menjualnya itu jasa. Nah di situ saya iseng-iseng membuka jasa di situ, jasa desain berupa vektor hewan peliharaan, kemudian vektor wajah. Kalau teman-teman ingin mampir di Fiverr saya, nanti saya itu ada di Instagram pribadi saya cantumkan. Jadi di situ sangat ketika saya SMA, hobi yang saya miliki itu bisa jadi tambahan uang gitu, teman-teman. Ya hitung-hitung buat nambah-nambah uang jajan lah pada waktu itu. Jadi dulu itu saya sempat bekerja dan ngedesainnya itu nggak pakai laptop, teman-teman. Jadi pada waktu itu saya mendesainnya itu melalui handphone Asus Zenfone C yang mungkin masih jadul ya di zaman tersebut. Jadi kayak mulai dari situ saya belajar desain, kemudian saya bekerja sebagai freelance, dan kemudian di situ ada sedikit tambahan uang yang bisa saya gunakan buat ya jajan atau tambahan uang jajan di SMA saya. Lalu pada waktu itu saya kan juga ingin belajar mendesain suatu logo. Waktu itu saya mengikuti lomba desain logo yang dilaksanakan dari logo Dapodik yang diselenggarakan oleh Kemendikbud RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Itu di situ saya juga sempat pesimis, teman-teman. Sempat pesimis karena setahu saya untuk mendesain suatu logo itu hanya bisa dilakukan melalui sebuah laptop ataupun PC, teman-teman. Nah, di situ saya kan memang tidak memiliki ataupun PC pada saat itu. Jadi saya sempat minder juga ataupun kayak mengurungkan niat untuk mengikuti lomba tersebut. Namun karena saya kekeh gitu, bahwasanya keterbatasan itu tidak menjadikan alasan teman-teman untuk berhenti untuk mencoba gitu. Jadi pada saat itu saya mendesain sebuah logo lomba tersebut menggunakan sebuah handphone saja, teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman untuk memulai belajar sebuah desain walaupun teman-teman itu belum memiliki sebuah laptop ataupun PC gitu. Mungkin bisa di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan teman-teman mengenai apa sih itu bitmap, kemudian apa sih itu gambar vektor. Jadi secara gampangannya teman-teman, bahwasanya bitmap itu adalah bisa dikenali ketika teman-teman tadi kan untuk softwarenya itu kan ada Photoshop ya, teman-teman. Jadi ketika kita zoom objek atau desain tersebut, ketika kita zoom itu akan pecah, teman-teman, akan berbentuk bitmap. Bitmap itu kotak-kotak kecil ketika kita zoom. Ya teman-teman, ketika yang ada di layar laptop itu kan ataupun layar TV itu kan ada kotak-kotak kecil, nah itu yang disebut dengan bitmap secara gampangnya, teman-teman. Jadi bedanya ketika di zoom, bitmap dan juga vektor ini memiliki perbedaan. Kalau untuk bitmap ketika di zoom itu pecah, ada kotak-kotaknya yang berupa bitmap ataupun pixel. Kemudian ketika vektor ketika di zoom itu tidak akan merubah dari strukturnya, tetap
tidak pecah gitu teman-teman. Makanya untuk Adobe Photoshop biasanya digunakan untuk mengedit sebuah foto, kemudian mengedit sebuah ilustrasi yang berupa bitmap gitu. Lalu selanjutnya adalah typografi. Mungkin teman-teman juga di sini tahu ya tentang typografi. Typografi yaitu berupa seni cetak ataupun tata huruf yang memang tekniknya itu memilih ataupun menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang memang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Ya, untuk typografi itu sendiri ya tadi ketika saya belajar awal-awal desain menggunakan handphone, saya kayak belajar mengenai typografi walaupun saya pada saat itu belum tahu bahasanya yang saya lakukan itu adalah kegiatan berupa typografi gitu. Ya saya tahunya cuma ngedit teks, ngedit quotes pada zaman tersebut yang memang masih bisa dibilang kayak boomingnya lah gitu. Walaupun pas saya lihat lagi gitu kayak kelihatan alay gitu. Lalu next, dalam typografi itu sendiri pastikan menggunakan font. Font itu adalah gaya huruf, teman-teman mungkin juga sudah tahu. Next, operator. Jadi ketika kita ingin belajar suatu typografi ataupun teknik bukan menulis sih, menyusun sebuah teks gitu, secara menggunakan dasar suatu estetika. Itu ada sih jenis-jenis huruf atau font yang memang memiliki kriteria tersendiri. Misalnya kalau untuk font serif atau jenis huruf serif itu biasanya teman-teman kalau jenis font serif itu memiliki kait pada ujung stroke-nya. Ketika di ujung itu ada seperti bentuk tulisan-tulisan zaman dulu atau berbentuk kait. Kemudian font serif atau jenis huruf serif ini itu banyak sekali macamnya teman-teman, kayak banyak itu jenisnya. Jadi kayak untuk serif ini, font serif ini sendiri memberikan kesan klasik, kemudian anggun, lemah gemulai. Nah biasanya untuk font serif ini biasanya digunakan ketika kegiatan-kegiatan yang memang kesannya itu formal seperti kayak biasanya sih dapat dilihat ketika teman-teman ketika membuat suatu sertifikat yang memang diterbitkan oleh badan resmi atau badan nasional ataupun kegiatan yang memang badan-badan yang formal lah. Lalu untuk sans serif itu tidak memiliki kaki pada ujung stroke-nya. Beda dengan serif itu tidak memiliki kait pada ujung stroke-nya. Jadi kesannya di sini tegas teman-teman. Jadi kalau untuk sans serif ini biasanya saya gunakan untuk membuat suatu judul. Kan kesannya seperti tegas ya teman-teman. Di sini kayak kita bisa menonjolkan apa yang mau kita buat. Jadi ketika kita membuat judul suatu desain atau suatu poster lah, ya harapannya teman-teman tuh menggunakan font sans serif atau font yang memang menurut teman-teman itu kesannya tegas, kokoh gitu teman. Jadi itu bisa dijadikan suatu jenis huruf yang bisa digunakan untuk membuat suatu judul gitu. Lalu selanjutnya, script. Nah, font atau jenis huruf script ini kesannya menyerupai tulisan tangan ya teman-teman. Biasanya bergaya huruf sambung. Jadi biasanya kalau untuk font script itu sendiri digunakan ya ketika membuat suatu tanda tangan dan lain sebagainya gitu kan. Lalu dalam desain biasanya font script ini juga memberikan kesan dekoratif, keindahan dan juga elegan. Mungkin font script ini biasa digunakan kalau untuk logo ya teman-teman. Itu biasa digunakan untuk
logo-logo kecantikan. Kalau teman-teman perhatikan biasanya banyak yang menggunakan gaya huruf atau logonya seperti font script ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman membuat suatu desain ataupun sebuah poster gitu ya, teman-teman itu untuk menggunakan font itu secukupnya saja, tidak lebih dari 3 jenis font. Jadi ketika teman-teman membuat judul, ya otomatis teman-teman membuat judul itu dengan huruf atau gaya font yang tegas. Nah, kemudian ketika teman-teman ingin membuat isi dari poster tersebut, ya teman-teman menggunakan huruf yang memang terlihatnya itu kecil dan juga ramping, seperti script bisa, kemudian font lainnya. Intinya jangan membuat suatu desain ataupun poster itu lebih dari 3 font yang teman-teman buat. Misalnya kesannya gimana ya kalau kita teman-teman itu membuat poster dengan 3 jenis huruf, lebih dari 3 jenis huruf. Jadi kesannya kayak berantakan gitu, nggak fokus gitu apa yang mau teman-teman tonjolkan dalam desain tersebut. Next. Mungkin teman-teman ketika sambil saya memaparkan materi mengenai dasar desain grafis, kalau teman-teman ada yang dibingungkan bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti setelah saya selesai bisa saya jawab satu persatu. Kemudian warna ataupun color ya teman-teman. Bahwasanya warna itu adalah elemen penting dalam sebuah desain teman-teman. Ketika suatu desain menggunakan lebih dari satu warna atau warna-warni lah, itu gimana sih kalau kesannya teman-teman menerimanya? Itu kan bakal kayak kelihatan rame kemudian tidak fokus gitu. Jadi ketika teman-teman membuat suatu desain, teman-teman itu bisa mencari referensi warna. Biasanya saya mencari referensi warna itu gampangnya tuh di Pinterest, kemudian ada di Freepik dan lain sebagainya, ataupun di internet juga banyak kok teman-teman untuk referensi warnanya sendiri. Jadi paling penting note untuk teman-teman ketika membuat suatu desain ataupun poster lah, gampangannya untuk poster yang biasanya kan teman-teman juga tugas teman-teman itu kadang juga para dosen juga kan meminta tugasnya kadang membuat suatu poster mengenai tema tertentu ya. Ya dasarnya harus teman-teman tahu bahwasanya ketika membuat poster itu teman-teman tidak menggunakan banyak warna. Lalu warna itu dibagi menjadi 2. Jadi ada RGB dan juga CMYK. Nah, ini teman-teman memiliki perbedaannya di keduanya teman-teman. Kalau untuk RGB itu biasanya digunakan di tampilan layar saja. Seperti virtual background yang mungkin Mbak Fitri pakai dan teman-teman lainnya pakai, itu menggunakan format warna RGB. Kemudian ketika kita ingin mencetaknya, ketika kita ingin membuat sebuah banner, kan kita otomatis mengubah formatnya itu menjadi CMYK. Jadi CMYK itu adalah kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan K gitu. Jadi ketika teman-teman ingin bekerja di suatu percetakan ya, biasanya kan otomatis itu akan diubah ke dalam bentuk hard file lah gampangannya. Hard file, mungkin teman-teman mau mencetak suatu sertifikat, teman-teman mungkin harus mengubahnya ke format warna CMYK. Ketika teman-teman tidak merubahnya ke format warna di CMYK, otomatis nanti gambar yang teman-teman desain di laptop ataupun di HP itu bakal berbeda ketika nanti bakal dicetak. Pasti nanti warnanya akan berbeda. Mungkin yang di teman-teman edit nih udah pas warnanya, ketika teman-teman cetak karena belum merubahnya ke CMYK, format CMYK, mungkin nanti warnanya mungkin akan lebih pudar dan lain sebagainya. Jadi nggak sesuai lah. Next. Nah, kemudian ini sih yang sering saya lihat kesalahan-kesalahan yang mungkin teman-teman ketika belajar desain pernah mengalaminya. Jadi teman-teman itu ketika membuat suatu desain itu jangan sampai menarik sebuah
desain tersebut gitu. Menarik di sini dimaksud itu kayak membuat logonya itu seperti bentuknya tidak seperti awal gitu, kayak ya kalau emang teman-teman ingin narik suatu desain itu bisa di pojok kanan, di pojoknya, jangan di samping ataupun di atasnya. Jadi nanti kesannya kayak melebar ataupun mengecil dan menyempit, nah yang bisa teman-teman lihat gitu kan. Jadi logo Twitter jadi kayak burung kejepit gitu kan. Next. Selanjutnya itu ada space. Bahwasanya space itu dibagi 4 kuadran. Jadi ada penempatan dalam desain yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ada 4. Jadi untuk yang primary optional area itu biasanya digunakan untuk judul ataupun area-area untuk penempatan logo. Kemudian yang kedua itu adalah main area atau axis of orientation. Jadi yang nomor 2 itu biasanya digunakan untuk apa yang mau teman-teman sampaikan gitu. Teks apa yang mau teman-teman sampaikan, pesan yang teman-teman mau sampaikan. Kemudian untuk yang keempat itu biasanya digunakan untuk elemen 3 dan 4 elemen-elemen pendukungnya gitu, seperti untuk dalam poster ya. Poster itu biasanya kan kayak kontak person, kemudian sosial media dan lain sebagainya. Jadi hierarki ataupun alur dalam urutan membaca itu berbeda-beda. Jadi ya yang seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya ketika kita membuat suatu poster ataupun desain lainnya itu ya memiliki unsur rata kanan ataupun rata kiri. Kalau emang mau rata kanan ya rata kanan semuanya, rata kiri semuanya, rata tengah ya rata tengah semuanya. Jadi di situ ada keseimbangan di dalam desain ataupun poster yang teman-teman buat. Next. Lalu di sini bagaimana sih cara kita untuk memunculkan sebuah ide? Sebenarnya untuk memunculkan sebuah ide itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Mungkin kalau saya sendiri memunculkan sebuah ide itu dengan mencari referensi yang ada di browser gitu, seperti ketika saya ingin membuat sebuah desain, saya mencari referensi di Pinterest, kemudian di Freepik dan lain sebagainya. Jadi di situ juga terkadang muncul sebuah ide yang akan kita eksekusi ke dalam desain yang mau kita buat. Dan juga ketika kita ingin memunculkan sebuah ide, kita itu punya patokan siapa yang menjadi mau kita contoh. Kalau saya sendiri, desainer grafis yang memang di Indonesia saya idolakan itu adalah Rio Purba. Rio Purba itu merupakan freelance desainer yang ada di Indonesia. Jadi desain-desain dari Rio Purba itu sendiri saya jadikan referensi untuk membuat desain yang saya buat. Jadi harus ada referensi ketika memunculkan sebuah ide. Tapi intinya kembali lagi ke teman-teman, bahwasanya teman-teman tuh memunculkan ide kan setiap orang kan berbeda ya. Mungkin ada yang memunculkan ide itu muncul ketika teman-teman ngopi, ataupun teman-teman di luar, ataupun teman-teman ketika sendiri ide itu muncul. Ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Jadi next, intinya bahwasanya ketika kita ingin atau memunculkan sebuah ide itu harus berpikir positif, teman-teman. Berpikir positif di sini, apapun yang memang kita pikir bersifat positif, maka output atau hasil yang kita lakukan atau kita keluarkan itu akan positif juga. Jadi ya itu sih poin penting ketika kita mencari sebuah ide. Ide itu harus positif, jangan ide itu malah jatuhnya ke negatif. Next. Oke, yang selanjutnya ketika teman-teman ingin membuat suatu desain atau poster ataupun desain lainnya lah, teman-teman bisa menggunakan sistem ATM. Apa sih sistem ATM itu? Jadi sistem ATM itu sendiri
merupakan kepanjangan dari amati, tiru, modifikasi. Di sini bukan berarti kita menggunakan sistem ini jatuhnya seperti jiplak ya teman-teman. Kalau kita jiplak full kan itu bakal salah juga. Salah dan juga melanggar dari hak cipta dari desainer yang mungkin kita contoh. Jadi kalau untuk sistem ATM sendiri itu kita mengamati objek yang menurut kita menarik, objek yang menurut kita bisa jadikan referensi, seperti kita mencari objek desain, referensinya itu di Pinterest, di Flickr, atau di Instagram, di postingan yang berkaitan dengan desain. Jadi kita bisa mencari referensi di situ. Kemudian ketika sudah mengamati, teman-teman itu bisa meniru gaya desain yang sudah teman-teman amati. Kan kalau teman-teman mencari sebuah referensi itu nggak mungkin ya cuma satu. Pasti teman-teman mencari referensi itu banyak, lebih dari satu. Jadi teman-teman bisa merger atau gabungkan ide teman-teman yang sudah teman-teman amati. Jadi bisa dituangkan ke desain yang mau teman-teman buat. Kemudian modifikasi. Jadi setelah kita mencari referensi, mengamati, kemudian kita meniru dari berbagai referensi yang kita cari, teman-teman mau modifikasi karya tersebut atau desain yang mau teman-teman buat. Gitu. Jadi di sini tidak ada yang namanya unsur dari plagiarisme gitu, maupun plagiat yang memang akan melanggar dari hak cipta. Jadi ya itu, ketika teman-teman belajar suatu desain atau membuat suatu desain, teman-teman itu harus paham mengenai hak cipta. Karena itu sangat penting teman-teman. Jadi ketika kita melanggar suatu hak cipta, bisa saja itu misalnya teman-teman ingin membuat sebuah logo. Membuat logo, teman-teman ini asal comot aja nih. Nggak tahu bahwasanya logo itu ada hak ciptanya. Pasti ada hak ciptanya. Entah kita syaratnya harus membelinya, ataupun yang lainnya. Lalu selanjutnya, nah sedikit info aja sih teman-teman untuk tambahan pengetahuan teman-teman, dan saya juga mengenai logo yang biasanya dibuat oleh perusahaan-perusahaan besar. Biasanya teman-teman bahwasanya untuk logo dari perusahaan-perusahaan besar itu simpel sih kelihatannya. Namun harga yang dibuat untuk membuat logo tersebut, untuk membranding suatu perusahaan tersebut, itu mengeluarkan harga yang tidak murah teman-teman. Untuk logo termahal untuk saat ini yaitu dipegang Halo Kak Lukman. Halo Kak Lukman, apakah masih ada di dalam forum? Mohon maaf sekali lagi teman-teman, mungkin Kak Lukman memang di tempatnya itu jaringannya kurang stabil. Jadi lagi menunggu Kak Lukman ingin bergabung, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan di pertanyaan tentang materi yang telah disampaikan tadi. Terima kasih.
Saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi untuk logo yang biasa digunakan perusahaan-perusahaan besar itu tidaklah murah. Karena biasanya untuk perusahaan memerinding suatu perusahaannya itu menggunakan logo yang memang merogoh koceknya itu tidak murah gitu teman-teman. Seperti BP, Pertamina, Pepsi, kemudian Symantec, Mandiri, Bank Mandiri dan Accenture itu merogoh kocek yang tidak begitu murah, tidak murah gitu teman-teman. Jadi saya pernah gitu bahasanya mendesain suatu logo itu dibayar sekitar berapa ya teman-teman? 2M. 2M itu bukan nominal harga, tapi makasih mas gitu. Jadi ketika saya membuat sebuah logo kadang tuh dibayar ya itu paling mahal tuh 2M, makasih mas ataupun makasih man gitu. Jadi gimana ya? Sebenarnya membuat logo itu ya kelihatannya simpel, hasil yang diciptakan tuh simpel. Jadi kayak kesannya kalau untuk teman-teman yang belum tahu, cuman gitu aja sih membuat logo ataupun membuat desain, aku pun bisa gitu pun. Ya udah kalau emang bisa ya monggo teman-teman lakukan sendiri gitu. Jadi sebenarnya itu bukan keluh kesah saya saja, tapi kebanyakan di luar sana teman-teman desain grafis itu yang mungkin belajar desain juga mungkin keluh kesahnya sama juga gitu. Next. Nah, ingin cepat bisa belajar atau membuat sebuah desain ataupun sebuah poster, ya teman-teman yang pertama, teman-teman tuh jangan takut salah ketika teman-teman membuat suatu desain, itu jangan takut salah. Ya biasanya kalau saya membuat suatu desain ataupun poster, biasanya ketika saya sudah selesai, saya itu membagikan hasil saya itu ke teman-teman yang memang sekiranya teman-teman tuh anggap paham tentang desain grafis. Jadi di situ kita dapat insight bahwasanya kurangnya di mana, ini masih kurang gimana. Jadi kita bisa tahu bahwasanya kesalahan kita tuh di situ, kurangnya di situ. Jadi kita bisa memperbaikinya. Kemudian yang kedua, teman-teman tuh harus sering melihat referensi. Referensi itu ya bisa dari mana aja. Masing-masing pribadi orang tuh beda-beda untuk referensinya. Biasanya saya itu menggunakan referensi atau mencari referensi di Instagram, kemudian di Pinterest, di Flickr, dan lain sebagainya. Itu banyak kok di teman-teman kalau teman-teman mau ngulik lagi lebih dalam, pengen belajar. Jadi yang ketiga, terus praktek. Jadi ketika teman-teman ingin belajar sebuah desain, kan banyak sih teman-teman desain itu nggak hanya melalui Corel Draw dan lain sebagainya. Teman-teman melalui HP yang sangat mudah sekarang kan Canva. Canva itu bisa melalui website ataupun bisa melalui mobile ataupun smartphone. Jadi di situ harus teman-teman tuh terus praktek, jangan membuat satu karya terus habis itu besoknya malas ya. Di situ teman-teman nggak bisa berkembang, teman-teman nggak tahu tools yang teman-teman gunakan gitu dalam software tersebut. Ketika teman-teman terus praktek ya, kalau dalam bahasa Inggris itu biasa ada pernah dengar gitu, practice makes perfect. Ketika teman-teman belajar terus-menerus, otomatis itu lambat laun hasil yang teman-teman hasilkan akan jauh lebih baik dari apa yang teman-teman mulai dari di awal. Lalu sharing. Nah, sharing di sini yang dimaksud ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya ketika teman-teman sudah sudah menyelesaikan karya teman-teman bisa sharing. Mungkin nanti bisa sharing ke saya ataupun ke teman-teman yang lainnya yang lebih paham mengenai desain grafis. Jadi nggak apa-apa sharing aja, jangan takut gitu. Di situ kita bisa dapat insight teman-teman kurangnya tuh di mana. Oh, ini masih kurang di sini. Jadi masih kurang di situ. Jadi teman-teman tahu apa yang mau diperbaiki gitu. Dan menurutku desain grafis itu sangat penting untuk teman-teman ketahui sekarang. Ya, seenggaknya teman-teman tahu dasarnya lah. Karena di dunia yang udah mengandalkan semuanya melalui teknologi ya. Bahkan tugas kuliah teman-teman kan kadang juga menggunakan sebuah poster ya.
poster ya. Jadi di situ teman-teman kalau udah punya dasarnya, teman-teman tuh nggak bakal kesulitan. Banyak kok aplikasi desain, software desain itu nggak menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan browser seperti Canva itu kan bisa. Jadi teman-teman bisa belajar melalui hal tersebut. Ya harapannya apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan sedikit pengetahuan, dan saya juga sebenarnya juga masih sama-sama belajar seperti teman-teman untuk desain grafis. Ya harapannya teman-teman ya 4 poin ini harus dilaksanakan. Jangan takut salah, terus melihat referensi, terus praktek, kemudian sharing. Selanjutnya, sedikit closing statement ya dari saya, bahwasanya jangan jadikan keterbatasan teman-teman sebagai alasan untuk tidak berkembang, tapi jadikanlah sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dan terus berproses. Bahwasanya yang saya sebutkan di awal sih teman-teman, bahwasanya saya dulu belajar desain itu tidak langsung menggunakan pure terjun ke laptop. Saya masih belajar menggunakan HP. Kemudian baru di kuliah ini menggunakan terjun ke basis vektor yang menggunakan software Corel Draw, dan kemudian Adobe Photoshop, Adobe Illustrator gitu. Jadi saya juga sekarang juga masih sama-sama belajar, sama seperti teman-teman juga. Jadi intinya jangan jadikan keterbatasan itu sebagai alasan lah teman-teman. Oh saya ini nggak punya laptop, ngapain saya belajar? Toh juga kalau desain itu kan bagusnya dibuat di laptop, nggak juga teman-teman. Ketika teman-teman paham mengenai software yang teman-teman buat di handphone itu, bahkan kadang saya lihat itu saya sulit membedakan gitu, mana yang memang desain ini dibuat di HP ataupun desain ini dibuat di laptop, sama saja. Yang penting kita menguasai dari software tersebut. Mungkin itu saja sih. Next. Terima kasih teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan terkait penjelasan saya tadi mengenai dasar-dasar desain grafis, bisa langsung ditanyakan ataupun tulis di kolom komentar. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ahmad Lukmanto yang telah memberikan informasi dan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali. Jadi desain grafis ini tuh salah satu sarana untuk menyampaikan suatu pesan yang dibungkus oleh teknologi dan keindahan yang memainkan kreativitas kita sebagai kaum milenial. Oke, baiklah, mungkin teman-teman sekalian ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan perihal materi-materi yang telah disampaikan oleh Kak Ahmad Lukmanto tadi. Jika peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Baiklah Kak, mungkin selagi menunggu peserta yang lainnya ingin bertanya, saya boleh dong untuk bertanya juga. Halo Kak Ahmad Lukmanto. Oh ya, silakan Mbak Fitri kalau mau bertanya. Jadi seperti ini Kak, dalam pembuatan sebuah poster atau PPT nih misalnya gitu, yang terpenting itu sebenarnya keindahan dalam sebuah poster atau informasinya. Terkadang kita ingin menyampaikan informasi dari sebuah poster, cuman terkadang kan kalau kurang menarik nih, orang minat baca poster itu kurang. Nah, tapi takutnya kalau terlalu menarik itu pesan yang ingin disampaikan itu tidak tersampaikan. Jadi saya ingin bertanya, menurut Kak Lukmanto mengenai hal tersebut gimana? Oke, mungkin saya jawab ya. Jadi kalau untuk ketika membuat suatu desain ataupun poster lah, kita ambil poster lah. Ketika kita membuat suatu poster, apa yang mau kita tonjolkan itu ya otomatis keindahannya dan juga poin yang ingin disampaikan. Jadi ketika kita paham, yang tadi saya jelaskan bahwasanya masalah warna ya. Warna itu ketika kita membuat suatu poster itu ya maksimal itu kalau saya gunakan biasanya 2 ataupun paling banyak lah 3 warna gitu.
yang memang itu berkaitan warnanya. Enggak satu warna di sini warna yang mencolok, di sini ya udah kayak misalnya kita pakai warna kuning yang terang, terus di desain itunya lainnya kita memakai warna yang merah yang terang, otomatis kan di situ tidak ada unsur keseimbangan di dalamnya. Tidak ada unsur keseimbangan. Jadi itu sih kalau untuk warna. Kemudian untuk gaya huruf atau font yang kita gunakan itu ya maksimal tadi kan 3. Ketika mungkin Fitri mau buat poster nih ataupun PPT, ketika membuat judulnya, otomatis di poster kan ada judulnya ataupun yang mau ditonjolkan utamanya lah apa yang mau kita bahas. Nah, di judul tersebut ya menggunakan gaya huruf atau font yang memang terlihat itu tegas. Dan kemudian poster dan juga PPT kan sebenarnya hampir sama. Hanya menampilkan poinnya saja ya, poinnya. Nggak semuanya kita tampilkan. Kalau kita mau tampilkan semua ya sama aja kita mau baca suatu blog ataupun jurnal gitu. Jadi ketika dalam poster itu ya inti-intinya saja yang mau kita sampaikan, nggak semuanya yang mau kita tulis atau kita tuangkan dalam tersebut. Otomatis kalau kita menuangkan semuanya di dalam situ, otomatis dari komunikan atau audiens itu udah kesannya udah males gitu, ini banyak tulisan gitu kan, males juga bacanya gitu kan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu gagal ke audiens gitu. Jadi intinya ketika kita membuat suatu poster ataupun desain lainnya, intinya itu kalau saya ya biasanya membuat suatu desain tuh kelihatannya tuh simple dan tidak terlalu rame. Jadi intinya poin-poinnya saja yang ingin kita sampaikan, jadi kita nilai keindahannya dapat, estetikanya dapat, kemudian tujuan utama dari desain itu kan desain komunikasi visual itu bagaimana kita menyampaikan komunikator menyampaikan ke komunikan itu melalui media bisa sampai kan, medianya apapun. Jadi ya intinya membuat suatu poster yaitu kita harus tahu prinsipnya, keseimbangan, balance, dan lain sebagainya, warna, kemudian gaya font, dan juga intinya jangan terlalu penuh, kemudian baik dari warna ataupun kontennya, teks yang dimasukkan, kemudian yang tadi, mungkin teman-teman tahu yang di slide di pertengahan tadi kan ada membahas tentang white space ataupun space putih yang digunakan biasanya kan ketika teman-teman nggak melihat suatu poster nih, nggak ada white space-nya, kayak melihatnya itu kan kayak sesek gitu ya, kelihatannya tuh kayak sesek gitu dalam suatu poster ataupun desain tersebut. Jadi kayak kesannya kayak penuh gitu kan, mau bacanya tuh dari mana gitu kan. Kadang ada juga poster yang memang semua itu penuh, kelihatan penuh, nggak mungkin kayak nggak rata kiri ataupun rata tengah, jadi kayak ada yang rata tengah, kemudian ada yang di kiri dan sebagainya. Jadi itu intinya simple dan tidak simple intinya, tidak banyak warna, tidak banyak gaya huruf yang digunakan, dan juga tidak banyak konten yang dimasukkan, jadi intinya saja gitu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Terus ini ada nih teman-teman yang bertanya di kolom chat. Ada pertanyaan dari Sahrul Gulam. Untuk pemula basic-basic apa yang diperhatikan untuk memulai desain grafis? Gimana Kak? Kira-kira untuk pemula yang ingin mencoba desain grafis itu kira-kira basic-basic apa gitu yang harus dipelajari? Oke. Baik. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan, bahwasanya itu kan dasar atau basic ya yang harus teman-teman punya. Teman-teman itu intinya basic niatan deh. Teman-teman niat ingin belajar suatu desain. Bahwasanya desain itu nggak hanya sekedar hobi aja teman-teman. Kadang desain yang kita buat atau desain yang mungkin kita jadikan hobi itu kadang bisa dijadikan sebagai pekerjaan kita, ataupun biasanya kan kita membuat desain itu kan iseng aja, tapi ada loh poin penting ataupun poin plusnya ketika kita belajar suatu desain. Bahkan kita bisa menjualnya, bahkan kita juga kadang direkrut atau bekerja sebagai freelance. Seperti saya tadi kan untuk bekerja sebagai freelance di Fiverr itu sangat lumayan teman-teman. Itu
gajinya atau fee yang didapatkan itu lumayan lah untuk menambah penghasilan teman-teman itu, baik sekarang di kuliah ataupun apapun lah. Ya basicnya ya intinya teman-teman niat, kemudian teman-teman jangan takut ketika teman-teman nggak paham nih tentang software ini di CorelDRAW ataupun di laptop itu toolsnya banyak kan, biasanya teman-teman ngiranya gitu, banyak banget ini menu-menunya, bingung kan jadinya. Padahal nggak yang apa yang teman-teman pikirkan itu ketika dilakukan itu nggak sesulit apa yang dipikirkan teman-teman gitu. Intinya teman-teman tuh mau nyobalah aja dulu. Nanti selanjutnya teman-teman kan udah tahu basicnya lah, dasar-dasarnya untuk desain grafis gitu, atau maupun membuat sebuah poster. Biasanya ya berbicara kan untuk mendesain di HP ya. Kadang tuh saya mendesain di HP itu melalui Pixellab. Teman-teman tahu Pixellab, kemudian Canva. Itu teman-teman kan nggak terlalu ribet dan nggak terlalu banyak tools-nya. Jadi teman-teman di situ tahu, paham pemilihan font yang baik, kemudian warna yang baik itu tidak banyak warna, kemudian warna itu bisa mencari referensinya di Google, kemudian di Freepik, di Pinterest, dan lain sebagainya. Intinya itu tadi yang sudah saya sebutkan, itu udah bisa menjadi dasaran atau acuan teman-teman untuk belajar memulai suatu desain. Begitu. Baik Kak, mungkin nanti untuk Sahrul Gulam nih udah mulai tahu nih ya basic-basic apa yang harus dipelajari. Kemudian ini ada pertanyaan dari Gibrani Zahra. Dalam pembuatan PPT, apakah harus tetap memperhatikan yang namanya tadi white space untuk poin-poin pembahasannya? Dan PPT yang baik itu seperti apa sih Kak? Mungkin Kak Lukman bisa jawab. Dalam membuat PPT ya. Dalam membuat PPT juga intinya seperti membuat poster saja. Pertanyaannya sama sih kayak yang Fitri sampaikan tadi, bahwasanya intinya yang bagus atau bukan yang bagus sih, yang baik itu tujuannya bisa tersampaikan dalam hal artian sekarang PPT ya, membuat PowerPoint. Intinya desain yang kita gunakan itu tidak terlalu ramai dan juga memiliki unsur-unsur yang sudah saya paparkan tadi, yaitu keseimbangan, kemudian proporsinya, dan ketika membuat PPT juga ya intinya sama, warnanya itu nggak usah terlalu rame gitu. Kadang ada yang PPT yang warnanya itu warna-warni lebih dari 3. Ya maksimal itu gunakan paling banyak tuh 3 warna lah. 3 warna dan itu sama-sama saling berkesinambungan ataupun sama, nggak beda ngejreng ataupun satu warna merah, satu warna kuning, satu warna biru. Kan kesannya kayak ngejreng gitu kan. Jadi kayak ketika kita membuat suatu PPT itu jatuhnya kayak rame banget gitu. Jadi fokus audiens itu nggak ke tulisan kadang ada dosen juga yang membuat background-nya pemandangan, terus font-nya itu sama seperti warna font-nya itu sama seperti background yang disampaikan di PPT-nya. Kan kadang itu kan apa yang mau kita sampaikan atau yang disampaikan itu kan tulisannya kan nggak kelihatan ya. Jadi kan bingung juga. Intinya kan kalau untuk PowerPoint apa yang mau kita sampaikan atau poin-poinnya. Jadi intinya ya itu poin-poin pentingnya. Kalau untuk warna yang digunakan atau desain yang digunakan tidak terlalu ramai dan intinya tidak lebih lah dari 3 warna ataupun 2 warna. Baiklah, terima kasih kepada Muhammad. Mungkin nanti Gibrani ke depannya bisa lah buat PPT yang lebih bagus lagi. Kemudian ada pertanyaan ketiga nih dari Viko Maulana. Apakah ada contoh seni kontemporer yang dapat dibuat di desain grafis? Kira-kira ada nggak nih Kak Lukman? Seni kontemporer banyak sih. Karena gimana ya, kalau untuk desain grafis juga kan kita sebenarnya kudu tahu sih, seni kontemporer itu kan seni yang memang intinya menganut atau mencari referensi itu ke barat-baratan atau ke modern-modernan gitu kan. Jadi di era yang sekarang tuh banyak banget, kebanyakan desain grafis itu patokannya itu dari barat gitu, seperti
style, banyak style futuristik, kemudian style vintage dan lain sebagainya, itu kan kebanyakan kan menganut atau patokannya kan juga dari luar negeri gitu. Jadi kalau untuk seni kontemporer yang dapat dibuat desain grafis itu ya hampir semua desain grafis yang saat ini tuh menggunakan atau menganut seni kontemporer. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Viko Maulana. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Kak Ahmad yang telah memberikan ilmu dan informasi yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Nah, masuklah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu ice breaking atau quiz, yang mana quiz ini akan di-share melalui kolom chat oleh panitia. Jadi teman-teman, nanti bagi peserta yang dapat menjawab pertanyaan 3 tercepat itu akan mendapatkan hadiah. Jadi mohon dijawab dengan benar agar mendapatkan hadiah. Hanya 3 peserta tercepat. Nanti kalau teman-teman memperhatikan apa yang dipaparkan tadi sih, mudah banget sih kalau teman-teman nanti menjawab kuis yang bakal disediakan oleh panitia. Jadi pertanyaannya seputar apa yang disampaikan tadi. Jadi nanti kalau teman-teman memang bisa menjawab, akan mendapatkan door prize dari panitia. Untuk link kuisnya sudah dikirim di kolom chat. Untuk pengisian kami tunggu hingga pukul 11.10. Pada peserta sudah bisa mulai menjawab kuisnya. Ini sambil menunggu itu ya, Mbak Fitri, sambil teman-teman nunggu kuis, gabung ke kuis juga, mungkin ada nggak sih kendala dari Mbak Fitri ketika belajar atau membuat sebuah poster lah di sini? Ada nggak sih? Oh, baik Kak, dari saya sendiri itu terkadang kendalanya dari kira-kira bentuknya itu gimana. Kan kalau saya sendiri dalam pembuatan poster dan PP itu lebih sering menggunakan yang namanya Canva, karena template-nya lebih banyak gitu, dan desain-desain itu juga lebih banyak contohnya gitu. Terkadang kendala yang sering saya alami sendiri itu terkadang kurang menarik. Dari awal tuh kita bikin desain ini kurang menarik, yang menimbulkan rasa kemalasan kita untuk buat desain. Jadi kendala saya itu gitu aja, belum bisa membuat desain yang terlalu menarik sih, Mas, kurang menarik sih. Oke. Sebenarnya desain dikatakan menarik itu ketika pesan yang ingin disampaikan itu bisa sampai ke komunikan. Jadi intinya ketika apapun sih software yang kita gunakan, baik Canva ataupun lainnya, bahkan menurut saya lebih mudah menggunakan software yang ada di smartphone ataupun melalui Canva dibanding menggunakan software di laptop ya, ataupun CorelDRAW yang saya buat sekarang. Jadi lebih mudah, dan intinya ya Fitri itu paham gitu, tahu mengenai dasar desain grafis itu sendiri, kayak gimana pemilihan font, kemudian pemilihan warna. Mungkin Fitri juga nggak hanya terpaku dalam template-template yang disediakan oleh Canva, kan biasanya kan banyak sih disediakan oleh Canva. Jangan terpaku melalui itu saja, kan kita bisa mencari referensi misalnya di internet, di Pinterest, jadi bisa kita kembangkan. Kan tadi sudah itu kan tak jelasin juga melalui metode ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Jadi intinya itu aja sih yang biasanya saya gunakan, nyari referensi, dapat ide,
kemudian digabungkan jadi satu, kemudian eksekusi. Jadi intinya itu aja sih. Baik nih Kak, kira-kira Kakak ada nggak sih kira-kira referensi aplikasi yang sesuai untuk mahasiswa dalam pembuatan PPT? Soalnya ini banyak nih tugas-tugas yang disuruh membuat PPT. PPT ya. Kalau untuk di HP itu sih biasanya menggunakan Canva. Kan ada Canva itu kan ada fitur ya, fitur membuat PPT juga setahu juga. Tapi aku juga sendiri jarang membuat PPT di Canva. Cuman kalau untuk fitur di Canva itu sebenarnya bisa kok membuat PPT, dan juga template-nya kan juga disediakan. Jadi ketika mau membuat PPT itu intinya simpel aja sih, nggak usah terlalu rame, nggak usah terlalu kebanyakan objek, nggak usah terlalu kebanyakan warna yang kita masukin. Jadi intinya aja poin yang mau kita sampaikan, kita masukkan ke PPT yang mau kita buat. Jadi juga di Canva itu biasanya kan ada fitur kolaborator ya. Itu kan bisa apa ya? Setiap waktu kita kayak buat, misalnya kalau kerja PPT kan biasanya dikerjakan untuk kelompok ya. Nggak mungkin kan kadang sendirian, nggak mungkin kan dibuat sendirian. Jadi kan di situ bisa fitur, misalnya Fitri ini ngedit, kemudian Fitri mau gantian sama si Emma ataupun si Salma, kan di situ kadang bisa satu software yang digunakan, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi kalau untuk di Android, bukan di Android sih, di website jatuhnya itu menggunakan Canva. Kalau untuk di laptop ya basic aja sih. Kadang aku juga kalau untuk membuat PPT juga masih nyari referensi dari Freepik, itu kayak situs penyedia desain, mentahan desain tuh di situ. Jadi kayak masih melalui Freepik, kemudian diimport ke CorelDRAW, habis dari CorelDRAW baru dibuat, ketika udah template-nya udah jadi baru masukin ke PPT. Oke, baik, terima kasih Kak. Oh ya, ini ternyata tadi di kolom chat ada pertanyaan yang terskip ya. Ini mungkin menunggu teman-teman semua mengisi kuis, jadi saya akan bacakan aja sekalian. Itu pertanyaannya banyak di kalangan teman-teman sekalian itu yang menganggap sulit dalam pembuatan desain grafis. Kira-kira itu dari Kakak sendiri nih, bagaimana cara mengubah mindset kita pada saat ingin memulai belajar desain grafis? Oke, mungkin sambil menunggu kuis dimulai ya. Sebenarnya ya kita udah kayak beranggapan sulit. Mindset kita itu udah dirancang untuk berpikiran kayak buat ini tuh sulit. Otomatis niat kita untuk membuat itu kayak berkurang gitu. Karena kita udah mempunyai mindset atau pola pikir yang menganggap desain itu sulit. Padahal ketika kita terjun ke dalamnya itu nggak sesulit itu kok. Ya seperti yang tadi pengalaman saya waktu belajar desain grafis, kan saya belajar desain grafis itu waktu SMA ya, Mbak Fitri. Ya waktu itu masih menggunakan handphone gitu, dan di situ saya sempat juga berpikiran bahwasanya desain itu sulit. Namun di situ saya, karena rasa ingin tahu saya yang memang besar mengenai desain grafis, saya melawan mindset tersebut, dan juga mindset takut saya, bahwasanya kan saya hanya memiliki mindset saya dulu bahwasanya desain grafis itu menggunakan laptop, karena dulu kebanyakan teman saya menggunakan laptop, dan saya di situ juga sedikit ada rasa kurang percaya diri. Dan cuman ya itu tadi, keterbatasan itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita gimana ya, untuk kita tuh berproses. Jadi keterbatasan itu jadikanlah motivasi untuk teman-teman tuh bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Berarti keterbatasan itu bukan menjadi sebuah kendala jika kita ingin belajar lebih ya. Ya, terima kasih Kak Lukman. Ini mungkin sudah waktu untuk pengerjaan kuis sudah berjalan ya. Bagi teman-teman yang memang dari awal sudah mendengarkan tentang materi yang disampaikan, mungkin kuis ini akan gampang ya, karena akan bersangkutan tentang materi yang telah disampaikan oleh Kak Lukman.
Baiklah teman-teman, waktunya sisa 6 menit lagi ya. Waktunya tersisa 3 menit lagi ya teman-teman.
jam. Baiklah teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.10 yang berarti kuis telah ditutup. Jadi di sini sudah terlihat para peserta yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi, yaitu pertama ada Bima Despiana Wibowo, kemudian ada Oriza Priyangga sama dengan akun RA Ara. Kepada peserta yang namanya saya sebutkan itu dapat menghubungi panitia, menghubungi operator. Baiklah, karena acara kuis telah selesai, masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu yang mana pembukaan kita awali dengan doa, maka penutupan juga kita akhiri dengan doa. Kepada Saudara Rijal, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara MCD 2022 ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah kita laksanakan hari ini. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali dengan membaca umul kitab. Sa'ulillahilhamul Fatihah. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini, kami hadir di sini kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara MCD ini yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Amanjal. Kepada teman-teman yang telah berhadir pada acara MCD kali ini, sebelum mengakhiri, silakan absensi. Untuk link absensi kami akan kirimkan di kolom chat. Tapi para peserta jangan langsung keluar dulu ya, soalnya setelah ini ada sesi dokumentasi. Absensi akan ditutup pada pukul 11.15 ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, karena sesi absensi sudah ditutup, para peserta silahkan berkenan untuk on kamera karena akan ada sesi dokumentasi. Pada para peserta silahkan untuk on cam. Sarul on cam, Sarul. Sabarnya, sabar. Kepada operator silahkan memimpin sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, oke dulu. Siapkan posisi terkio kalian. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Udah. Baiklah, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Maka dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka berakhir juga lah acara kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebaik-baiknya kepada para peserta yang telah berkenan bergabung, dan kepada para pemenang silahkan untuk menghubungi panitia. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.